juga itu. Tapi yang pantau tahu nggak jalan kaki. Ada yang bilang Tapi nggak pernah ngikut ke sini, nggak mau, pengen ngurus anak. Makanya anak saya nyampe jadi anak yang baik menurut saya, ya dah. Itu yang sukses itu yang didik istri saya, bukan saya. Jadi anak itu nggak pernah diboyong ke Jakarta? Nggak pernah. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang. Paling-paling waktu masih di SD itu kalau ada liburan. Oh iya. Dunia timbangan itu harus pas. Jadi kita lanjut konten bersama Pak Haji yang sungguh menginspirasi kalau menurut pengalaman saya ya bro. Ini cerita Pak Haji ini dengan usia yang sudah tidak muda lagi. Sudah berapa Pak Haji usia? 62 tahun, ya kan? Anaknya 3 Pak Haji ya. Anak saya 3, wanita semua, perempuan semua, dan kita doakan bersama-sama karena Pak Haji istrinya sudah almarhum. Semoga beliau semua perbuatan salahnya itu diampuni, semua perbuatan amal baiknya, ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah berapa tahun istri meninggal? Meninggal 2021. 3 tahun berarti Pak Haji jadi duren ya. Sudah keren. Sudah jadi nangka bro, jadi duren. Sudah keren. Ya walaupun bagaimana kan ada istilah life must go on, hidup harus tetap berjalan. Walaupun saya agak merinding Pak Haji karena istri saya juga udah meninggal juga. Jadi senakal-nakalnya kita ketika berumah tangga tuh bro, ketika ditinggal, aduh, itu Pak Haji ya. Iya. Karena perjalanan hidup Pak Haji juga kan mengarungi masalah rumah tangga, dunia usaha dengan kehadiran 3 orang putri yang sekarang sudah dewasa ini kan penuh rintangan, penuh cerita. Full. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi, saya mau tanya Pak Haji, itu di sebelah ada timbangan apa Pak Haji? Iya timbangannya ya. Ya, ini jadi keren banget di Pak Haji ini ada timbangan manual lah ini Pak Haji ya. Manual, mereknya apa? Cahaya Adil ada mereknya itu, pas banget kata Pak Haji. Hampir semua pedagang di sini menggunakan itu. Ya. Cuma kalau untuk praktisnya yang timbangan 10 kilo, 15 kilo memang pakai timbangan duduk. Yang jarum Pak Haji, jarum. Jadi harapannya Pak Haji pakai timbangan yang digital juga lah, karena Cahaya Adil ada Pak Haji. Cahaya Adil ada digital tuh. Iya. Lebih mudah kita menggunakannya. 3 orang putri sudah berangkat haji, dan ini yang mengerikan bro. Ini yang mengerikan. Yang saya agak sedikit terharu dan saya kepukul sebagai orang tua. Kita melihatnya sosok Pak Haji begitu sederhana, dagang juga begitu baik sama pelanggan, dan bahkan saya berpikir ini untungnya jualannya di mana nih Pak Haji. Tapi dari 3 putri ini 2 dokter Pak Haji ya. Iya. Aduh bro, dokternya dokter sekarang loh bro. Jadi kebetulan yang putri pertama dokter sudah menikah Pak Haji. Udah menikah. Yang pertama dokter umum ya. Udah menikah. Anaknya berapa sih? Anaknya 3 ya. Ya mungkin kuliahnya nih tahun 2012 kalau nggak salah ya. Iya 2012 dulu ya, yang sulung itu ya. Iya. Yang pertama itu mahal bro. Kuliah dokter itu, sekolah dokter tuh mahal, sumpah, ratusan juta. Sedikit kita kupas awal Pak Haji perjalanan dari Demak ke Pasar Induk nih Pak Haji. Pak Haji nyangkrang di sini, nyangkut di sini tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 85. Dari Demak langsung nyangkut Pasar Induk. Di Pasar Induk dulu sebagai apa Pak Haji? Sebagai apa? Udah waktu itu sudah punya istri? Sudah punya putri, udah lahir? Punya, cuman yang anak pertama meninggal. Oh jadi Pak Haji ada 4 sebetulnya? 4 sebetulnya. Oh sebetulnya ada 4. Yang pertama umur 5 tahun meninggal. Perempuan juga. Oh tantangan memang. 3-nya
perempuan lagi. Jadi yang pertama meninggal. Yang anak kedua udah lahir tuh waktu 85 itu. Belum ya? Ya. Lahirnya 93. Anak yang pertama, yang sekarang pertama, yang kedua. Pertama sekarang. Ya pertama sekarang sebetulnya anak kedua. Iya. Jadi 85 sama istri diboyong langsung apa enggak? Enggak, istri saya nggak mau ke Jakarta. Kenapa? Dia pengen ngurus anak. Satu mau ngurus anak, waktu itu juga Pak Haji mungkin ke Jakarta nekat ya. Dia nekat. Lu aja Pak dulu, kamu aja Mas yang berangkat. Kamu kan nanti sana pasti susah, orang belum ada kerja. Nanti kalau udah maju, udah sukses, baru aku ikut. Mungkin gitu. Nggak pernah. Tapi nggak pernah ngikut ke sini. Nggak mau. Pengen ngurus anak. Makanya anak saya nyampe jadi anak yang baik menurut saya. Ya. Itu yang sukses, itu yang didik istri saya, bukan saya. Jadi anak itu nggak pernah diboyong ke Jakarta? Nggak pernah. Sampai sekarang? Nggak sampai sekarang. Paling-paling waktu masih di SD itu kalau ada liburan. Iya. Itu aja. Jadi Pak Haji mondar-mandir Jakarta Demak, jadi pulang kampung istilahnya. Iya. Luar biasa. Nggak stay di sini ya, nggak tinggal di sini ya. Nah, Pak Haji dulu sebagai apa Pak Haji di pasar induk di Keramat Jati? Dulu keadaannya belum seperti ini, bro. Belum seperti ini. Masih buang banget, masih ngeliat orang dengan pasar induk tuh, preman nih. Iya. Pak Haji sebagai apa? Pedagang kah atau? Bukan. Saya pertama kali ke induk jadi kuli tanggul. Pekerjaan yang paling mudah Pak Haji ya? Ya, paling mudah memang ya itulah modal. Pengen dagang juga belum bisa. Iya. Modal nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah modal dengkul aja dulu. Modal dengkul, ngangkat. Dan ngangkatnya gila-gila bro. Wah dulu gila-gila bener. Iya, 70 kilo. Itu karung 70 kilo lebih gede karungnya dibanding orangnya. Iya, Orangnya 60 kilo. Iya. Ngangkatnya 70-80 kilo ya Pak. Iya, dulu bener nggak Pak Haji? Iya bener memang. Berapa lama Pak Haji jadi kuli panggul? Jadi kuli itu saya ada kalau 5 tahun ya. Ini habis nguli kan pengen punya angan-angan pengen dagang. Nah angan-angan dagang itu mampir. 5 tahun ya. Terus Pak Haji apa yang dilakukan? Kan pengen dagang saya pasti, sedangkan dagang harus punya ilmu. Ya mau tidak mau saya ngikut orang dulu. Sambil nimba ilmunya. Tuh. Jadi nggak langsung dagang, nggak berani kalau nggak ada ilmunya kan ya. Iya. Kacau nantinya. Bagaimana cara quality control produknya ya Pak Haji ya, supply, cara melayani orang gimana, melayani orang bagaimana. Tuh ada sekitar 4 tahun saya. Akhirnya 4 tahun ikut orang. Jualan apa waktu itu? Alpukat waktu itu. Agen alpukat. Habis 4 tahun udah ketemu ilmunya. Pengen bebas saya. Iya. Pengen bebas lagi. Jadi Pak Haji itu orangnya dulu bro, kebayang waktu muda tuh tinggi besar beliau ini. Halo Pak Haji. Bebas tuh, berhenti. Pengen bebas. Akhirnya saya dagang kecil-kecilan. Ngambil tempat bandar, saja nyeker lah, istilah kata nyeker ya. Ngeteng ya. Tuh, ngambil bandar dijual. Alpukat juga. Ngambilnya di tempat yang dulu kita kerja mungkin. Iya. Kita udah kenal sama bosnya kan. Lalu Pak Haji. Selanjutnya nyeker dikit-dikit, tambah ada perkembangan, gitu ya. Sedikit keuntungan bawa pulang sambil ditabung di sini. Saya pengen mandiri, pengen dagang langsung. Wah ya. Jadi bandar. Wih, langsung pengen jadi bandar Pak. Iya. Tuh, perkembangan perjalanan hidup. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya nurunin sendiri nyampe sekarang ini. Sampai sekarang. Alhamdulillah.
Soalnya kan persaingannya cukup ketat nih Pak Haji. Ya memang kalau di pasar gede ya saingan mungkin super ketat ya, super ketat. Cuman rezeki kan Allah yang ngatur. Kita itu aja. Kita cuman bisa berusaha, berdoa, selebihnya yang punya Allah lah. Iya ya. Kan begitu. Setuju sih Pak Haji. Ya, emang begitu. Ya namanya pasar bro, kadang-kadang persaingannya itu ada bahasa persaingan kasar, persaingan halus, Komplit, lengkap lah. komplit. Kita udah mulai jadi agen lain juga kan belum tentu senang dengan Belum keadaan tentu kita. senang. Ya, Soalnya kan supaya pasti terganggu, yang biasa supaya ke sana mau nggak mau kita sini juga. Kita bagi. Gitu ya, aja. kita bisa jual lah. Keras tuh Pak Haji. Keras banget perdagangan ya, keras banget ya. Sangat ya. Tapi ya dijalani aja ya. Yang penting itu rezeki itu yang ngatur, itu yang kuasa. Orang tidak bisa menentukan 100% nggak bisa ya. Pak Haji makin maju usaha, anak makin besar. Nah, anak kuliah ini ambil kedokteran ini kan fase yang Pak Haji lewati. Berangkat haji dulu apa anak minta kuliah dulu? Ya berangkat haji dulu. Oh, berangkat haji dulu. Tahun 2003. Oh, Pak Haji tahun 2003 berangkat Haji. Anak pertama yang hidup ini lahiran 93. Oh iya. Iya. Kita runtun nih bro. Kenapa Pak Haji waktu itu ingin berangkat ke tanah suci? Lagi ada uang kah? Pengen ikut-ikutan keren kah? Apa memang pure ingin ibadah atau memang mendapatkan hidayah? Sebenarnya itu yang bersikukuh istri saya. Istri saya kan orang agamis ya, orang lurus dulu ya. Kalau Pak Haji nggak lurus? Ya kalau terjun induk siapapun nggak bakal lurus, siapapun lah. Mungkin 5% yang lurus, tahu ada atau enggak kok. 5% yang lurus. Tahu ada atau enggak? Iya, memang proses waktu. Pada akhirnya kita menemukan gimana nih sih titik lah. Ada yang masih bandel ya Pak Haji. Mohon maaf ya. Nih orang pasar nih. Karena orang pasar itu duit itu begitu mudah dicari, kadang-kadang begitu gampang melepaskan orang suka hilang gitu. Ya itulah begitu. Jadi nggak lurus-lurus amat ya? Ya lurus-lurus amat. Nggak menapik di pasar itu. Siapa yang ngomong lurus, ngomong sama saya. Ya pergaulannya mohon maaf bro, kalau lagi santai amburadul deh. ya udahlah, jadi kita sebutin ngeri. Jadi waktu Pak Haji berangkat haji tahun 2003 itu karena memang mendapatkan hidayah mau berangkat haji, apa ingin gaya-gayaan seperti orang-orang kalau ada uang lebih berangkat haji, atau alasan apa Pak? Alasannya kan kalau naik haji itu kan rukun Islam yang kelima, wajib menunaikan kalau mampu. Alasan saya karena saya sendiri kayaknya mampu, ya udah. Jadi pergaulan di pasar induk yang tadinya belok, ini kayaknya momen ini ya, kita insaf Pak. Langsung. Waktu itu berapa Pak Haji berangkat haji? Biayanya? Oh biaya kalau nggak salah waktu itu 23 juta. 23 juta. Udah dapat mobil baru itu Pak Haji ya. 2003 itu udah dapatlah mobil baru. Ya minimal kijang lah. Waktu itu kan zamannya kijang Grand X lah, kijang kapsul belum ada itu. Belum ada yang punya itu. Belum ada, memang mobil belum ada. Iya belum ada. Terus Pak Haji berangkat haji, gimana respon keluarga waktu itu? Positif respon keluarga. Yang dorong kuat istri, terang istri saya. Karena memang istri ini dari keluarga yang lurus Pak Haji, agamanya kuat ya. Sebenarnya keluarga saya juga lurus, cuman karena tempatnya ini loh di induk,
Kalau keluarga sih lurus aja bro, maksudnya nih pergaulan Pak Haji di pasar ini. Pasar induk, Gitu. terang aja. Ada kejadian aneh nggak Pak Haji di Tanah Suci? Karena gini bro ya, kita bisa ke rumah Allah ya, Ka'bah itu bukan semata-mata karena kita punya uang. Ada juga orang yang uangnya banyak, mungkin miliaran, tidak tergerak untuk berangkat. Ada orang yang nggak punya uang spesial pun bisa berangkat, itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah Pak Haji kan bergaulnya di pasar nih bertahun-tahun. Ada nggak rasa khawatir? Wah nanti gimana nih? Itu pasti. Itu rasa takut ada sih. Karena banyak dosa, merasa deh. Merasa banyak dosa. Jadi ya mau tidak mau berangkat pasrah. Pasrah mau jadiin apa monggo, Allah yang menentukan. Itu aja. Mengalami kejadian yang sedikit unik, agak-agak apa ya, berbau sedikit mistis gitu atau apalah gitu Pak Haji, Kalau di luar sampai nalar. sana itu ya, memang sebelum berangkat tuh teman-teman saya itu pada ngomong, kamu nanti kalau nyampe sana melihat Ka'bah pun bisa nangis. Memang saya itu kan susah nangis waktu itu. Oh iyalah, Bandel lah gitu. tinggi besar orang masa Iya. cengeng. Lalu Pak Haji, Tapi ternyata benar kata teman saya itu, saya begitu melihat Ka'bah dengan secara tidak langsung bisa nangis sendiri. otomatis Pak Haji. Otomatis. Apa yang ada di benak Pak Haji saat itu? Ya itu merasa dosa saya banyak. Merasa dosa banyak. Terus terang aja dosa banyak ya. Suka menyakiti teman-teman mungkin tanpa sengaja Pak Haji ya. Itu yang tanpa sengaja boy bro, yang disengaja juga gue yakin banyak ini Pak Haji. Anak Indo. Iya. Nah, terus Pak Haji ada selain menangis di depan Ka'bah apa lagi Pak? Di sana ada lah ya, ada yang temen nih ya, temen ada yang cuman ngomongnya itu kalau menurut saya juga dianggap sombong ya, mungkin nyerempet ya. Cuman begini ngomongnya, suami istri, Bu, uangnya saya bawa aja, nanti kalau dibawa ibu kalau hilang. Ibunya juga begitu, Pak saya bawa aja, nanti dia bapak kalau hilang, kan begitu. Oh iya. Itu kan dianggap sombong juga enggak ya, nyerempet aja itu Iya. kalau menurut saya. Karena ada nilai uangnya. Iya. Takut nggak percaya, Itu aja sebenarnya. Lalu Pak Haji, Tapi ternyata begitu umroh gitu, apa? tawaf. Tawaf, sa'i, selesai, pulang, ganti baju, Oh iya. uangnya nggak ada, hilang semua. Isinya nggak ada, Uangnya nggak ada sama suaminya nggak ada, uangnya hilang belas hilang. sama sekali, habis. Iya, soalnya kan kita kalau keluar dari hotel, kita kan bawa tas tuh kan Pak Haji ya. Ya. Tas pinggang gitu ya. Ya. Hilang. Uangnya yang hilang, bukan tasnya. Oh, uang. Uangnya yang hilang, nggak tahu. Tasnya masih utuh, Oh, masih ada. masih utuh. Uangnya yang hilang. Iya ya, karena masih berbau, maksudnya masih memikirkan dunia, mungkin dianggapnya Ya Pak Haji mungkin begitu. Ya, gua aja gitu mah gak mau. Anggap sombong ya enggak lah, namanya saya ya. Nggak sombong. Nyerempet aja. Nyerempet karena berbau duniawi lah. Iya. Hilang Pak Haji. Hilang, bener hilang. Habis uang. Untung mungkin di tas masih ada uang mungkin ya. Iya mungkin di tasnya, mungkin yang di hotel mungkin untungnya masih ada uang kali. Nggak ada. Dibawa semua. Saya semua. Oh iya sih. Akhirnya ya mau tidak mau kan satu rombongan tuh, satu kecamatan tuh. Ya saya mintain ini aja, Urunan. minta teman-teman urunan aja. Iya. Karena kan berangkat haji itu kan paket, maksudnya tiket pesawat segala macam. Cuma kan kalau kita mau jajan, ada kebutuhan Ada uang. besar kan, urusan pribadi, itu kan mengeluarkan uang pribadi juga Uang ya Pak pribadi. Haji ya. Kasian Iya. kalau nggak megang uang sama sekali, masa nggak jajan Ya. istilahnya. Sebenarnya seandainya nggak membawa uang pribadi dari rumah juga udah cukup. Karena apa? Waktu itu kan saya di Solo ya berangkatnya ya, Iya. dari Solo. Terus sampai Solo itu uang udah dikembaliin 1.500 real. Oh ada Ada, dibekali. Tapi itu juga mungkin kejadian suami istri itu ikut habis. Habis semua. Aduh.
Terus setelah berangkat haji pulang, Pak Haji waktu itu masih jadi agen kan, grosiran. Masih. Gimana? Usaha makin meningkat atau apa yang Pak Haji rasakan? Meningkat. Alhamdulillah meningkat. Cuman teman-teman kan agak canggung akhirnya. Teman-teman yang di sini, Iya. yang kumpulan waktu itu pada gini-gini itu ya, ya. agak canggung. Cuman saya ngomong, Haji Men sekarang masih seperti men yang dulu, masih sama. Cuman tolong jangan dipaksa untuk berbuat ya enggak, minum enggak, udah Iya. libur, try ya. Itu aja Sampai sekarang. sampai sekarang. Karena kan gini bro, jadi di pasar tuh bergaulnya vulgar. Misalkan Pak Haji, Ji berangkat yuk, gitu kan? Mana? Nongkrong lah, apalah. Gua nggak ada duit, nggak ada alasan tuh bro. Ini gua ada, gitu. Gue bayar, gue yang traktir. Kalau waktu itu ya, kalau kerja ke kafe masih ngikut saya masih seperti yang dulu, cuman saya dipaksa minum. Oh, Enggak, ya. Paling kalau diajak, ayo berangkat, ya. Sekedar kita minum, menemani, kerating ya. geng, apa aja yang lain. Dan kita enggak langsung sama temen langsung rekam enggak. Iya, Di iya. pasar masalahnya ini. Pasar kita bisa berubah tapi tidak seperti baja Membalikkan tangan kan. nggak boleh kaku banget dan tidak boleh langsung blak selesai, nggak gitu, jadi proses. Iya, gitu. Terus gini Pak Haji, anak wanita semua, setiap orang berumah tangga walaupun pada akhirnya inilah titipan Allah, memang rezekinya dikasih cewek, kan tetap ada keinginan anak lelaki. Waduh banget itu. Nggak ingin kawin lagi, Enggak. kan uang udah banyak nih kan, Iya. udah sukses kan, nggak ingin Ya, nikah lagi. waktu itu enggak. Enggak ya. Waktu itu, kalau sekarang ingin ya. Ya pengen karena Udah meninggal ya. Meninggal. Udah jadi durian. Iya. Kalau dulu enggak bro. Nah tuh gini Pak Haji, tambah maju usaha, anak dikasih wanita ini Pak Haji udah lolos lah menerima. udah nerima banget ya. Ini Pak Haji, jadi dokter itu keinginan siapa sebetulnya? Ini ya, semuanya nggak ada keinginan, apalagi saya mimpi aja enggak, apalagi punya cita-cita anak ke dokter, nggak ada sama sekali, mimpi aja enggak kok. Dengan perjalanannya waktu, gitu, ini proses itu anak sendiri. Intinya anak saya yang pertama itu keluar SD, saya taruh di pesantren. Oh, Dia punya pegangan hidup, itu aja udah, iya. nggak ada lagi. Dia punya angan-angan kemana, nggak ada. Iya ya, pondok aja ya. Nah, dengan perjalanannya waktu di pondok, mungkin kan temannya orang mana-mana lah ya. Betul. Nyampe SMA, SMP dulu ya. SMP itu anak saya bilang, Bapak saya mau pengen masuk ke SMA favorit. Dan waktu itu kan ada ya, SMA yang favorit kan ada lah. Setiap kabupaten kan ada. Ada. SMA unggulan. Ya unggulan lah. Ini nggak apa-apa kalau kamu mampu. Belajarlah tuh anak mungkin Pak Haji ya. Nggak apa-apa kalau kamu mampu. Tapi Bapak, kata teman-teman, ya, anak yang masuk ke SMA unggulan itu favorit itu orangnya sombong-sombong. Iya. Itu kata anak saya, gitu. Saya kan nggak tahu. Kalau masalah sombong kayaknya ya terserah lah. Namanya sombong, kalau anaknya orang kaya sombong masih pantas lah. Iya. Pantes ya. Tapi kalau anaknya yang orang nggak punya kok sombong kan kebangetan ya. Kayak gitu aja. Yang penting kamu mampu masuk ke situ. Yang penting bisa bayar, nggak usah kaya nggak masalah. Nggak kaya nggak masalah, yang penting bisa bayar. Pak Haji menyemangati juga Itu, pada akhirnya. iya. Yang penting bisa bayar, nggak usah kaya nggak masalah. Itu aja saya. Nah, akhirnya alhamdulillah masuk SMA unggulan. unggulan. Ya, ini harus pintar nih pastinya. Iya, kalau nggak pintar karena digeser ya. Pasti. Saya begitu. Pasti. Tapi waktu di MTS, kalau MTS anak Iya, saya, ada Sasanawiyah. pengennya ke bidan. Oh, Pengennya ke bidan waktu di MTS gitu. Lihat dengan perjalanannya waktu lagi, udah masuk di SMA, udah kelas 2. Kelas 2 SMA, ngomong lagi anak saya, Bapak,
saya masuk di SMA favorit kalau cuman di bidan saya yang rugi. Oh, Libur pagi. Libur Iya. masih banyak. Enggak. 2 orang bilang kalau saya terusin tumbang deh besok. Oh gitu. Oh, ya udah oke. Bilang begitu. Kalau saya di SMA favorit Bapak, saya yang rugi ke bidan. Kok bisa? Kan nggak tahu saya. ya nggak ngerti lah. Kok bisa? Ini Bapak, sekarang kalau masuk bidan itu SMA acak-acak pun bisa masuk ke bidan. Kalau SMA favorit rugi saya. Wih, Ngomong anak saya begitu. visioner. Ya akhirnya ya saya kan nyari informasi. Iya. Gitu ya. Teman-teman kalau masuk dokter itu biayanya mahal, besar kan gitu ya. Iya. Yang penting saya dapat informasi aja udah. Ya, informasi saya ngomong sama istri, gimana Bu anaknya kok pengen kesini, cuman biayanya besar, ibu sanggup nggak, siap nggak? Ya, kalau cuman saya yang siap, ibu nggak siap kan repot. Mau apa ngelepas uang kan repot ya. Iya. Oke ya. Akhirnya istri siap. Ya udah kalau siap. Ya, soalnya pada akhirnya anak Pak Haji itu berpikir bahwa tanggung kalau jadi bidan harusnya ke dokter, mungkin begitu ya. Ya karena sekolahnya tadi. Karena sekolahnya memang udah sekolah unggulan dan Ya, disiplin, gitu. disiplin belajar Kata itu anak beda. saya loh ya, saya kan Iya. nggak tahu agak sekolah. Gitu. Ah, lalu Pak Haji itu siap. Ibu siap, istri saya ya udah kalau siap Kuliahlah di kedokteran nih. masuk ke kedokteran Unisula. Unisula Semarang. Unisula, oh iya. Universitas Sultan Agung gitu loh. Iya, kita lagi Sekarang ya. lumayan itu. Iya. Ya. Masuk, dan saya nganter anak saya aja, saya udah minder tuh di situ. Karena saya orang pasar ya, pakai motor Vario lama itu. Saya lihat yang pada ini kok pada mbak mobil semua, gimana anak saya ini? Bisa terima enggak ini? Bingung sendiri saya itu. Ya akhirnya ya udah terlanjur mau ke situ ya udah. Kita berusaha berdoa aja. Selebihnya ya Allah yang menentukan. Udah gitu aja. Itu anak pertama. Akhirnya masuk ke dokteran. Bismillah lah Pak Haji ya. Bismillah. Biarlah Pak Haji dengan istri kan. Anak yang kedua mungkin melihat kakaknya Pengen ini juga. jenjang jarak umurnya antara Jarak itu kan 4 tahun. Oh iya 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 Jaraknya iya 4 iya tahun. ya. Mengikutilah informasi perjalanan kakaknya tuh ya. Ya yang kemudian juga begitu, pengen ke dokter. Ya udah kalau kamu pengen ke dokter harus rajin belajar, saya bilang kayak kakak. Gitu aja. Pak Haji mungkin sama istri lebih siap saat itu. Udah siap. Karena saya udah rembukan lah ya. Udah paham ya. Ini berapa duit yang keluarin. Itu ratusan juta loh Pak Haji. Ya waktu itu kan yang nomor 2 ini lulus SMA, kan istrinya udah sakit. Oh sakit. 2014 sakit. Saya nganggur total. 7 tahun kan nganggur total saya. Loh, kok gede sih ya? Tiba-tiba hujan. Biasa kita paginya gede nih. Sini. Iya. Jadi kalau ngonten di alam ini seperti ini bro. Jadi tiba-tiba aja hujan, ya udah kita geser ganti posisi. Beratapkan terpal biru. Jadi backsoundnya ini suara rintik hujan. Karena ini kita lagi seru-serunya nih, karena ini di puncak hidupnya Pak Haji sebetulnya Pak Haji ya. Ketika bisa menyekolahkan anak kan. Nah, terus anak yang kedua Pak Haji, jadi dokter. Ratusan juta lagi keluar uang. Yang nomor 2 sempet saya tunda 2 tahun. Oh, Karena lagi parah-parahnya istri, istri sakit. nganggur total, saya pemasukan nggak ada. Cuman pemasukan dari lapak masih kurang. Oh, iya ya. Ya akhirnya Tahun berapa tuh Pak Haji? Anak yang kedua tahun berapa? kalau nggak salah 2016 ya. 2016 Kalau nggak ya? salah ya. Iya. Karena baru selesai 6 bulan yang lalu. 2000, iya juga sih.
Nah, 2016, 17 itu lah. Kayaknya loh ya, kalau nggak salah. 2017 lah seperti itu ya, berarti Pak Haji ya. Kalau nggak salah itu memang Indonesia yang baik-baik aja tuh duit Pak Haji tuh. Kan terus Krismon kan? Iya, pas Kerusuhan kan? Iya. Tapi akhirnya anak yang kedua ini Ya, alhamdulillah dengan pelan-pelan kasih pertolongan Allah, alhamdulillah bisa. istri sakit tuh Pak Haji ya. Iya. Jadi istri sakit berapa tahun Pak Haji? 7 tahun cerita sakit, 7 tahun 2014 2001 meninggal. Iya. Anak lagi rajin-rajin ya, Banyaknya ngeluarin Iya. iya, ngeluarin duitnya lagi rajin-rajinnya tuh dokter. iya. Dokter Pak Haji Iya. baru lulus. Lulus 6 bulan yang lalu. Yang pertama nama anaknya saya Pak Haji. Ida Wahyuningsih. Semoga Ida ya. Ya. Semoga dokter Ida ini keluarganya sakinah mawaddah warohmah Pak Haji. Amin, Karena amin. sudah ada putra-putrinya kan. Amin. Dan yang kedua baru aja lulus. Lulus. Ini kayaknya udah pacaran juga nih belum? Udah tunangan kemarin. Udah tunangan. Bulan yang lalu. Dan lalu dokter juga. Tunangannya bakal suaminya dokter juga. Siapa namanya Pak Haji putri yang kedua? Yang nomor 2 Novita Maharani. Dokter Dokter gigi. Dokter gigi. Iya. Oh, ambil spesialis gigi pada Gigi, akhirnya. Ya, iya. semoga dokter gigi Novita ini juga nanti kedepannya lebih sukses lah dalam karir dan berkeluarga. Lalu putri Pak Haji yang bontot nih. Yang Biasanya bontot. bontot tantangannya kan paling manja Pak Haji bontot tuh biasanya. Paling ya begitulah ya. Ya karena dia keadaan bapaknya begini ya akhirnya dia nerima masuk. Saya suruh milih selain dokter. Oh, Milih ke hukum. ambil hukum. Ambil hukum. Tapi ada nggak keinginan dia untuk ke dokter? Sebenarnya ada. Tentunya ada. Mungkin Pak Haji juga apabila si bontot ini juga, Pak, aku mau dokter juga, ya udah pasrah juga sih Pak Haji ya. Ya alhamdulillah anak saya biarpun masih muda itu pemikirannya udah dewasa. Sudah berpikir, Dia ya. tahu keadaan orang tuanya. Gitu aja. Jadi calon sarjana hukum. Iya. Itu juga nggak main-main juga Pak Haji. Serius itu. Iya. Banyak pengacara-pengacara yang wanita itu sukses juga banyak. Masih kuliah Baru 5 semester. semester kelima ya. Kelima. Kalau yang anak kedua, putri kedua itu kuliah di mana? Yang kedua, yang dokter gigi itu di Unimus. Semarang. Semarang juga ya. Universitas Muhammadiyah. Memang Semarang itu bukan kota yang besar loh, tapi kampus Banyak. universitas tuh. Banyak. Bener kan Pak Haji? Iya. Banyak banget. Nah terus yang anak nomor 3 ambil S1 sarjana hukumnya di mana kampus? Di Semarang, cuman kampusnya saya lupa. Saya lupa kampusnya. Ini bapak ini gimana sih? Orang biasanya ada istri yang ngurusin. Iya, iya benar. Komunikasinya lebih lancar ke istri, lebih melekat gitu. Sekarang anak ini sampai nggak tahu kampusnya di mana. Banyak ngeluarin duit aja Pak Haji. Iya. Semester 5. Iya. Siapa namanya Pak Haji? Dina Setiana. Gina. Dina Setiana. Gina ya. Iya. Iya, semoga Mbak Dina bisa menjadi apa ya? Ya pengacara lah, yang sukses juga lah, mengikuti sukses kakak-kakaknya. Pak Haji, anak ini sudah terlihat sukses. Istri ya kita doakan yang terbaik lah, Yang terbaik. karena sudah 3 tahun. Apa tujuan hidup Pak Haji sekarang? Tujuan hidup saya itu sekarang pengen tenang. Pengen tenang. Pengen tenang, menjalani hidup. Wah, ya udah. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet lagi. Nggak mau ribet. Nyari duit juga nggak terlalu ngoyok juga Pak Haji. Yang penting usaha aja udah. Penting bergerak Pak Haji, usaha. Karena pada akhirnya perjalanan Pak Haji ini dari tahun 85 dari kulit panggul, punya anak dokter, berangkat haji, sekarang jadi juragan nangka. Iya. Kalau nangka ini bisnisnya agak slow kayak Pak Haji ya.
slow. Betul nggak Pak Haji? Dibanding jenis buah yang lainnya ya? Ya, beda. Ya kan? Modalnya kecil, Tidak terlalu besar. Kalau kita bermain alpukat kan, widih, duitnya gede. ketat Pak Haji ya. Ya, Jadwalnya ketat banget kan? kelihatan. Cuman memang sebenarnya sih pengen ya alpukat lagi kayak Pengen dulu. ke alpukat Cuman lagi. ya modalnya belum ada. Modalnya bahasanya belum ada. Tapi ini sebelum kita tutup video ini ada satu yang ingin kita kupas tuh. Pak Haji ini aktif juga di organisasi itu Pak Haji. Iya, Gus Durian ya. iya. Banser. Cancer. Kok bisa Pak Haji? Ya saya kan anak pesantren aslinya itu. Saya itu anak pesantren asli. Cuman ya itu loncatnya ke pasar induk jatuhnya. Loncatnya ke pasar induk. Jatuhnya ke pasar induk. Udah. Agak-agak ya untungnya anak pesantren bro. Kalau bukan anak pesantren Pak Haji pasti sudah melihat lah betapa di sini juragan-juragan jatuh bangunnya, yang sukses ngejit ke langit banyak, yang rambutnya kan ada juga. Pak Haji karena latar belakang pesantren mungkin mentalnya beda ya Pak Haji. Alhamdulillah. Semua kan punya mental, tapi kalau nggak diserahin sama yang kuasa kan beda. Setuju sih Pak Haji, tapi kan hidup pilihan Pak Haji. Ya pilihan. Pak Haji selalu bisa memilih apa ya, walaupun nggak baik-baik banget, milihnya nggak terlalu dalam juga. Iya. Kan begitu Pak Haji. Iya. Iya, hidup itu pilihan lah tetap Pak Haji ya. Kesempatan tuh selalu ada ya Pak Haji. Selalu ada. Yang penting kita mau berusaha ya. Itu aja. Terus ada yang ingin disampaikan Pak Haji, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman pedagang, para pengusaha, silakan sampaikan Pak Haji. Ya, semoga teman-teman pedagang semua semangatlah mencari rezeki untuk anak-anak biar jadi anak yang soleh-solehah. Itu aja. Kalau saya pesannya untuk Pak Haji, jangan lama-lama jadi punya, jangan Pak Haji. Ya pengennya sih begitu ya. Patut semoga Pengennya nyari ganti lagi. baru 60 berapa Pak Haji? 62 tuh tidur sendiri, bangun masih berdua itu. Iya, bener. Iya, bener. Iya kan? Dan Pak Haji ini orangnya supel, lugas, bergaulnya asik, pikiran juga sudah tidak Kehidupan banyak Pak. saya memang saya curahkan semua untuk anak. Untuk anak ya. Yang terakhir prinsip saya tidak pernah takut kehilangan apapun yang saya punya. Yang penting anak saya bisa tersenyum. Waduh, Tuh tekad saya waktu itu. luar biasa. Karena senyumnya anak saya itu kebanggaan saya ya. Bukan kebanggaan orang tua yang luar biasa Pak Haji. Saya jadi merasa lebih semangat lagi nih Pak Haji. Ya haruslah Usaha. karena kita tetap berjalan. Kita hidup tetap berjalan. Yang pasti pada akhirnya berkah Allah hujan turun, walaupun kadang-kadang ya Allah jangan hujan dulu, tapi yang namanya hujan tuh menjadi berkah. Dan semoga video ini ada manfaatnya, semoga apa yang disampaikan Pak Haji juga ini bisa menginspirasi, bisa meng-hire kita untuk berusaha apapun itu untuk mendapatkan yang berkah untuk anak istri. Pak Haji semoga sehat selalu, Amin. tambah sukses, Amin. dan putri-putri Pak Haji betul-betul bisa menjadi anak yang berguna, membanggakan orang tua, untuk agama juga, dan untuk Indonesia ini Pak Haji. Amin. Pak Haji terima kasih banyak atas waktunya.